Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya nak ya. Hari ini Ibu akan membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 tentang perubahan wujud benda. Sebelum masuk materi ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ingat ya dengan materi sebelumnya ya tentang apa? Iya, tentang mencair, membeku ya, dan karya seni dekoratif. Nah, hari ini akan belajar di buku, kalian buka bukunya, disiapkan halaman 117 ya. Halaman 117 Ibu akan tampilkan. Nah, itu gambar apa? Ada yang tahu? Iya, itu adalah gambar kapur barus atau kamper ya. Nah, kalau sudah kalian amati ya, Maula rajin membantu orang tuanya. Maula membantu merapikan pakaian di lemari. Maula menempatkan kapur barus di dalam lemari pakaiannya. Maula bertanya kepada ibu alasan lemari diberi kapur barus. Ibu menyampaikan bahwa kapur barus menjadi pengharum lemari, mengurangi kelembapan dan mengusir serangga. Nah, sudah tahu apa itu namanya dan fungsinya? Nah, Ibu akan mempelajari tentang menyublim. Apa itu menyublim? Nah, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim sering disebut dengan istilah penyubliman atau sublim. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim adalah kapur barus atau kamper yang disimpan di lemari pakaian yang semakin lama akan habis. Kapur barus dibuat dari zat kimia, naftalena dan paradiklorobenzona. Ya, jadi bahan kimia naftalena dan paradiklorobenzena yang berwujud gas pada tekanan normal dan suhu ruang. Jika kamu mengeluarkan kapur barus dan membiarkannya pada tekanan normal dan suhu ruang, maka massa kapur barus tersebut akan berkurang karena menjadi perubahan dari padat menjadi gas ya. Itu menyublim ya. Ada sedikit istilah-istilah tentang kapur barus ya. Itu adalah bahasa Latin yang memang pengucapannya agak belibet ya, gak apa-apa. Lanjut, tadi pengertian menyublim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengkristal atau menghablur. Oke, coba kalian lihat. Itu ada orang pakai payung, kemudian suasana bintik-bintik. Ada yang bisa nebak itu apa? Ya, itu adalah salju ya. Daerah bersalju. Mudah-mudahan kalian nanti ya, kalau atau mungkin ada yang sudah pernah ke tempat daerah salju, misalkan Jepang atau Korea. Kalau yang belum pernah, nanti Ibu doakan semoga kalian kelak menjadi anak-anak yang sukses. Kalian bisa keliling dunia, termasuk di daerah yang bersalju, yaitu Jepang ataupun Korea ya. Nah, mengkristal adalah atau menghablur ya, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contoh perubahan wujud dari benda gas menjadi padat adalah uap air yang berubah menjadi salju ya. Tuh, mengkristal dan menghablur ya. Memang Allah menciptakan ya dunia ini tidak sama, di mana daerah-daerah tertentu ya terjadi salju ya. Kalau di Indonesia tidak ada salju, adanya cuaca panas dan hujan. Allahu Akbar ya. Lanjut. Nah, kalau sudah kalian
mengamati atau memahami tentang mengkristal atau menghablur, nah sekarang coba amati gambar berikut. Nah, ya itu adalah gambar sedang memamerkan hasil karya siswa. Misalkan ya kelas 3A, AB atau C sedang mengadakan pameran ya hasil karyanya. Kalau kemarin kita belajar tentang dekoratif, anggap itu adalah memamerkan hasil karya dekoratif. Bisa kalian lihat di halaman 123 ya. Nah, setiap memamerkan hasil karya dekoratif, setiap siswa pun memiliki peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Kalau kemarin kita belajar tentang peran seorang siswa, yaitu memiliki kewajiban untuk mengerjakan soal dengan baik, kemudian patuh terhadap aturan dan mematuhi guru. Nah, di sini pun ketika memamerkan atau menampilkan hasil karya teman-teman kalian pun juga setiap siswa memiliki tugasnya. Misalkan Edo sedang merapikan atau membersihkan meja, kemudian Manda sedang menyusun hasil karya dekoratifnya, ya hasil karyanya teman-teman kalian. Kemudian si Maula sedang menyiapkan ya tulisan-tulisan yang dipajang agar pameran hasil karya kalian menarik teman-teman kalian. Nah, itu semua harus bekerja sama. Kalau mungkin di sini pameran hasil karya, kalau mungkin kalian pernah mengalaminya adalah ketika kerja kelompok. Kalau kerja kelompok berarti harus kerja sama. Tidak mungkin satu kelompok dikerjakan satu orang saja, semuanya teman satu orang saja yang mengerjakan. Itu akan berat, bahkan pekerjaannya pun kelompoknya nggak akan selesai-selesai. Kenapa? Karena dikerjakan sendirian. Makanya setiap kerja kelompok, setiap siswa memiliki tugas masing-masing. Ada yang merapikan, ada yang menyiapkan, ya, ada yang mengerjakan, dan semuanya harus saling bekerja sama, ya. Nah, itu ya. Kemudian kalau sudah kalian amati tadi materi dari Ibu, maka pembelajaran Ibu hari ini Ibu cukupkan ya. Nanti setelah ini kalian kerjakan halaman 130 sampai 132. Kalian kerjakan boleh dengan mama atau dengan kakak. Tidak perlu dikumpulkan buat latihan di rumah ya nak ya. Nah, demikian dari Ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang soleh dan solehah ya, yang selalu mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kepada mama ya, saya doain ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya kelak menjadi orang yang sukses ya, dunia akhirat ya, dan bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Dan mama selalu diberi kesehatan ya mah ya, baik mama, umi, ibu atau bunda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah sabar mendampingi Ananda dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.